Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Di video kali ini kita akan membahas cara install Visual Studio Code dan memasang ekstensi wajib yang bikin coding kalian makin nyaman dan produktif. Khususnya buat kalian yang baru mulai belajar web development. Pertama, kita buka browser. Sini saya akan menggunakan Google Chrome. Dan kunjungi situs resminya. Kalian ketikkan aja Visual Studio Code. Nah ini dah, tinggal enter. Kemudian kalian klik yang ini. Nah di sini sudah muncul. Terus kalian klik download for Windows. Nah tunggu sampai jadwalnya muncul. Nah kalian tinggal save karena di sini saya sudah mendownload. Saya cancel saja. Oke. Jika sudah selesai downloadnya, pergi ke folder download. Saya simpan di download di sini. Lalu kemudian kalian double klik atau klik kanan. Lalu kemudian run as administrator. Dan pilih yes. Lalu kemudian klik OK. Terus kalian pilih yang I accept the agreement. Lalu klik next. Next. Di sini kalian opsional ya. Karena saya mau centang semua. Terus kemudian klik next. Kemudian klik install. Oke, tunggu sampai selesai. Jika sudah selesai, kalian klik finish. Nanti akan terbuka secara otomatis aplikasi Visual Studio Code-nya. Nah ini untuk pertama kali interface aplikasi Visual Studio Code. Nah di sebelah kiri ini ada sidebar untuk folder dan file yang kita simpan programnya. Dan lalu di tengah ini adalah untuk kita workspace coding ya, entah itu HTML, JavaScript, dan PHP dan yang lainnya. Oke, selanjutnya sekarang kita ke bagian penting yaitu memasang ekstensi wajib untuk web developer pemula. Kalian klik icon kotak yang ini, klik, lalu kita cari yang namanya live server. Ini kita ini dulu biar kelihatan. Cari yang namanya live server. Nah, yang ini ya, yang atas. Terus klik. Nah, karena di saya ini sudah terinstall, jika kalian belum menginstal, pasti di sini ada klik install. Klik saja install. Nanti kalau udah selesai, maka akan berubah jadi seperti ini tulisannya. Jika sudah, kalian klik lagi atau cari yang namanya Prettier. Yang ini, Prettier. Klik, sama, install juga seperti yang tadi sebelumnya. Nah, jadi Prettier ini fungsinya untuk merapikan kode ya, otomatis. Cocok banget buat kalian yang masih suka lupa indentensinya gitu. Dan juga tadi saya lupa belum jelasin fungsinya apa untuk web server. Jadi lab server ini fungsinya untuk melihat hasilan HTML kita secara langsung di browser. Setelah install, tinggal klik kanan open with lab server. Jadi kalau misalnya kita coding nih gitu ya, ada perubahan atau apa,
Tidak perlu lagi refresh browsernya. Nanti kita coba tes. Yang selanjutnya yaitu install Eslin. Sama kalian klik install di sini juga ya. Jadi Eslin ini untuk bantu deteksi error gitu ya, seperti bahasa pemrograman JavaScript, PHP gitu ya, atau dan yang lainnya, atau aturan coding yang cocok kalau kalian tuh mulai masuk ke JS lebih dalam gitu. Oh, sorry, maaf, maaf. Ini lebih ke Eslin ini lebih ke fokus ke JavaScript ya, teman-teman. Aturan codingnya gitu. Oke, yang terakhir kita pasang bracket yang ini, bracket. Oh, sorry, bukan yang ini. Bracket yang ini. Tapi yang ini saya nggak akan install, ini opsional gitu. Kalian boleh install, boleh tidak gitu. Ini opsional. Oke, sekarang kita coba buat satu file HTML dan kasih kode sederhana gitu ya. Dan jalankan pakai lab server. Pertama, kalian close dulu si Visual Studio Code-nya. Lalu kemudian kalian buat sebuah folder, entah itu di lokal disk D atau di mana saja. Saya di sini akan membuat sebuah folder di lokal disk D. Terus kasih nama foldernya testing. Testing. Oke. Setelah masuk ke folder testing, kalian klik kanan, open terminal. Kalian ketikkan kode titik. Perintah ini akan membuka aplikasi Visual Studio Code-nya secara otomatis. Oke, ini dia. Kalau misalnya muncul seperti ini, kalian klik yes. Ini close. Nah, terus kalian buat sebuah file yang namanya index.html. Oke. Terus kalian klik shift dan tanda seru di sini. Lalu kemudian klik tab. Oke. Ini saya akan belum saya jelasin dulu di sini. Nanti di video selanjutnya saya akan bahas lebih detail gitu. Oke, kita buat sebuah kata ya. Kita tuliskan elemen H1 dengan cara H1. Lalu kalau muncul seperti ini, kalian cukup klik enter. Enter. Tuliskan hello world. Lalu kalian klik save. Nah, bagaimana cara menampilkan teksnya? Kalian pergi ke sini. Nah, ini kan di folder tadi yang sudah dibuat ya, ada namanya index.html. Kalian double klik di sini. Nah, nanti akan muncul hello world. Oke, kita akan ubah hello world-nya menjadi atau tambahkan hello nama saya misal. Terus kalian klik save atau Ctrl S. Oke. Lalu kemudian kita refresh browsernya untuk update. Maka akan muncul hello world nama saya. Sesuai dengan apa yang kita tulis di sini. Nah, bagaimana caranya menggunakan lab server? Oke, kita akan menggunakan lab server. Saya akan minimize dulu si Visual Studio Code-nya. Oke. Kami seperti ini.
Terus saya minimize yang ini juga. Oke, kita lihat perubahan kalau misalnya menggunakan live server. Selanjutnya, kalian klik yang ini, go live, klik untuk menjalankan live servernya. Tunggu sampai selesai. Nah, ini udah muncul nih, ada 2 file. Ada yang hasil dari tanpa live server, ada hasil yang live server di sini. Alapannya beda di sini, ada 127 alapannya. Kalau yang ini beda kan, nama lokasi projectnya kita gitu. Oke, kita akan rubah, kita akan hapus di sini nama saya. Ini menggunakan live server. Kalian klik save atau Ctrl S, maka dia akan otomatis berubah tanpa refresh browser. Kalau yang ini, kita harus refresh browser dulu. Nah, seperti itu. Oke, itu tadi cara install Visual Studio Code dan ekstensi penting yang buat kalian yang mau belajar web development gitu ya. Di video selanjutnya kita akan mulai belajar HTML dasar. Jangan lupa like, komen kalau ada pertanyaan, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat belajar coding.